Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian kelas 3 A, B, dan C. Hari ini kita lanjut pada pembelajaran tematik tema 6 energi dan perubahannya, subtema 2 perubahan energi, pembelajaran 4, 5, dan 6. Nah, untuk pembahasan lebih lanjut, alangkah baiknya kita memulai pembelajaran hari ini dengan membaca doa belajar secara bersama-sama. Doa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyyan wa rasulan. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman, amin. Memulai pembelajaran kita pada hari ini adalah muatan matematika KD 3.6. Menentukan waktu mulai atau waktu selesai suatu kegiatan, dalam kurung lama kegiatan, dalam jam dan menit. Nah, seringkali kegiatan yang kita lakukan lamanya tidak tepat 1 jam, 2 jam, atau 3 jam, dan seterusnya. Akan tetapi kegiatan tersebut dapat juga kita lakukan selama 1 jam 10 menit atau 2 jam 30 menit. Nah, pada pembelajaran yang lalu kita sudah mengetahui bahwa 1 jam adalah 60 menit. Nah, untuk menentukan berapa lama kegiatan, dapat kita simpulkan bahwa kegiatan akhir dikurang dengan kegiatan awal. Nah, itulah salah satu cara untuk mengetahui lama kegiatan berlangsung. Kegiatan paling lama dan paling sebentar. Nah, berbagai kegiatan yang kita lakukan sehari-hari dapat berbeda lamanya. Kita dapat membandingkan dan menentukan kegiatan apa yang paling lama dan yang paling sebentar. Nah, pada pembelajaran yang lalu kalian sudah menentukan lama suatu kegiatan kalian. Nah, yang paling lama ustaz saya lihat adalah tidur. Nah, lamanya adalah 8 jam, dan yang paling sebentar adalah kegiatan mandi dan membersihkan rumah. Itu yang paling banyak ustazah lihat dari pilihan jawaban yang kalian kumpulkan. Kita beralih pada muatan tematik bahasa Indonesia KD 3.2, menemukan informasi dari teks yang dengan kata penting. Informasi yang dapat kita temukan dengan menggunakan teknik membaca memindai. Membaca memindai adalah membaca untuk menentukan atau menemukan informasi secara cepat. Saat menggunakan teknik ini, kita juga dapat memberikan tanda dalam teks berupa kata pentingnya. Gunakan kamus besar bahasa Indonesia jika mengalami kesulitan menemukan makna kata-kata di dalam teks.
Kemudian kita beralih lagi, masih di muatan bahasa Indonesia KD 3.2, menyajikan informasi tentang perubahan energi dalam bentuk rangkuman. Nah, tadi kita sudah menyimak tentang menemukan informasi dari teks dengan kata penting. Nah, sekarang kita membuat rangkuman. Yang pertama adalah menemukan kata-kata kunci pada teks. Cara yang kedua, menemukan gagasan pokok dan gagasan pendukung pada teks, serta membuat pertanyaan yang berkaitan dengan teks yang kita baca. Dan yang cara keempat adalah informasi yang didapat dari teks digunakan untuk membuat rangkuman. Dan yang terakhir, bacalah kembali teks tersebut untuk menyajikan informasi. Itulah adalah langkah-langkah untuk membuat rangkuman tentang menyajikan informasi perubahan energi. Pertanyaannya adalah, sudahkah kamu menghemat dan menggunakan energi sesuai dengan fungsinya? Nah, yang berkaitan kemarin dan pembelajaran kita tentang hak dan kewajiban dalam menggunakan energi. Nah, ajaklah orang-orang di sekitarmu untuk bersama-sama berperilaku benar dalam menggunakan energi. Nah, dalam hal ini adalah menggunakan energi secara cermat dan tepat sesuai dengan kebutuhan. Dan lanjut pada pembahasan PPKN KD 3.2, hak dan kewajiban dalam memanfaatkan energi. Hak dalam memanfaatkan energi adalah sebagai berikut. Yang pertama, memanfaatkan sumber energi di mana saja dan kapan saja. Yang kedua, ikut mengelola sumber energi, dan menjadi kewajibannya adalah sebagai berikut, ada 3 poin. Menggunakan sumber energi dengan hemat. Yang kedua adalah tidak membuang-buang energi dengan percuma. Yang terakhir, menggunakan sumber energi sesuai fungsinya. Nah, alhamdulillah anak-anakku sekalian, terima kasih telah menyimak pembelajaran tematik kita pada pagi hari ini. Meskipun pada hari ini kita tidak menyertakan tugas,
Akan tetapi Ustaz ingatkan lagi bahwa sebentar lagi kita akan masuk pada penilaian tengah semester, insyaallah dilaksanakan pada tanggal 8. Ustaz harapkan anak-anakku lebih giat lagi belajar, tidak melupakan kewajiban membantu orang tua, itu juga termasuk dalam penilaian yang penting. Nah, dan yang paling penting adalah tetap berdoa dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala agar pembelajaran kita lebih bermakna dan bernilai pahala. Ustaz akhiri dengan mengucapkan billahi fi sabilil haq fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.